Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Alwi Lalo Mataru. Oke teman-teman, di konten kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat berbeda dari konten-konten saya yang sebelumnya. Karena dimana di konten-konten saya yang sebelumnya itu kita mengeksplor tempat-tempat wisata seperti air terjun dan pantai. Nah, kenapa berbeda teman-teman? Karena di konten kali ini kita akan membuat atau membahas tentang bisnis dan usaha. Nah, teman-teman, di konten atau di video kali ini kita akan membahas tentang bisnis dan usaha. Yang pertama itu yaitu adalah bagaimana sih kita membuka atau membuat sebuah toko grosir atau kios retail, contohnya seperti Alfamidi dan Indomart. Dan langkah-langkah apa saja sih yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai bisnis ini? Dan poin-poin yang penting seperti apa yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai bisnis toko grosir atau kios retail. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke topik pembahasan, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu channel dan video ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan ilmu-ilmu bermanfaat tentang bisnis dan usaha. Oke, teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya, langkah-langkah apa saja sih yang penting yang akan kita persiapkan sebelum kita memulai bisnis dan usaha toko grosir atau kios retail seperti Alfamidi dan Indomart. Teman-teman, langkah-langkah yang penting yang perlu kita persiapkan sebelum kita memulai bisnis dan usaha itu saya membaginya menjadi 4 poin. Nah, teman-teman, di poin yang pertama yaitu modal. Kemudian yang kedua yaitu tempat. Dan yang ketiga yaitu bahan-bahan toko. Selanjutnya yang keempat yaitu barang yang wajib ada. Kenapa saya katakan di poin pertama ada modal? Karena seperti yang kita ketahui sama-sama teman-teman, segala sesuatu itu membutuhkan modal. Jangankan usaha teman-teman, mau nikah aja butuh modal, apalagi bisnis atau usaha. Nah, teman-teman, tentunya modal ini bisa kalian dapatkan dengan cara yang pertama yaitu mungkin kalian bisa menabung. Kemudian yang kedua mungkin kalian bisa meminjam dari saudara kalian atau orang tua kalian, atau bisa juga dari kerabat kalian dan bisa juga dari bank. Tapi tentunya jika kalian meminjam perlu kalian ingat teman-teman bahwa modal yang kalian pinjam itu harus kalian ganti atau kembalikan. Nah, teman-teman, setelah kalian mendapatkan modal atau memiliki modal yang cukup untuk membuka sebuah bisnis ini atau mendirikan bisnis ini, hal yang penting yang kedua yang perlu kalian perhatikan yaitu tempat. Kenapa tempat? Karena tempat ini fungsinya teman-teman bisa kalian tempati untuk berjualan atau berdagang, dan bisa juga kalian tempati untuk tempat penyimpanan barang-barang kalian. Teman-teman, tempat ini tentunya kita tidak boleh asal nunjuk teman-teman lah istilahnya. Asal nunjuk di sini yang saya maksud, tempat yang kita persiapkan itu letaknya harus strategis dan harus betul-betul baik dan bagus dan berpotensi untuk kita bisa membuka toko atau kios di tempat tersebut. Karena jika tempat kalian atau posisi tempat kalian itu strategis teman-teman, itu bisa sangat berpengaruh kepada omset kalian. Dan jika tempat kalian itu tidak bagus dan tidak baik atau tidak berpotensi atau tidak cocok untuk kalian tempati berjualan, maka itu juga akan bisa merusak omset kalian teman-teman. Karena tempat itu sangat berpengaruh untuk kalian para pedagang. Nah, teman-teman, contoh tempat-tempat yang strategis yang saya maksud di sini adalah seperti posisinya itu berada di jalan poros, kemudian bisa juga di depan BTN atau depan perumahan, atau yang paling penting teman-teman, di mana di tempat kalian yang akan membuka bisnis atau usaha seperti toko atau kios yang akan kalian bikin itu tentunya di tempat kalian membuka itu, di sana jarang atau belum ada toko atau kios yang seperti yang akan kalian bangun. Nah, contoh lagi teman-teman, jika toko atau kios kalian itu berada di jalan poros, misalnya nih,
Jika ada orang yang dari luar kota atau melintas jalan tersebut, di jalan tersebut, eh, mungkin saja di perjalanan dia haus atau merasa lapar atau merasa ingin istirahat sambil merokok-rokok, bisa juga sambil minum minuman dingin. Nah, otomatis dia akan singgah ketika melihat toko atau kios kalian yang berada di pinggir jalan. Kemudian yang kedua, seperti yang saya jelaskan, jika toko atau kios kalian berada di depan-depan PTN atau di depan perumahan, di mana teman-teman jika masyarakat yang berada di sekitaran atau yang berada di dalam PTN itu ingin berbelanja, daripada mereka berbelanja jauh-jauh atau keluar dari BTN jauh-jauh, mending mereka singgah aja di tempat kalian, di toko kalian, karena di sana tempat kalian itu bisa dengan mudah dijangkau atau bisa dengan cepat mereka dapatkan sesuatu karena jaraknya yang dekat. Kemudian yang ketiga teman-teman yang perlu kalian persiapkan yaitu bahan-bahan toko, seperti rak, lemari, timbangan, tempat-tempat pajangan seperti gantungan, kemudian kulkas, meja kasir, kursi. Itu teman-teman contoh-contohnya. Selanjutnya kita akan bahas di video-video berikutnya atau di video selanjutnya. Nah, yang terakhir teman-teman, poin yang keempat yaitu barang-barang yang akan kalian belanja atau barang-barang yang akan kalian beli itu harus kalian perhatikan apakah barang tersebut merupakan barang yang menjadi bahan-bahan pokok atau makanan sehari-hari atau yang dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Itu yang paling pertama kalian beli teman-teman. Kalau itu saran dari saya. Seperti contoh beras, Indomie, minyak goreng, gula, kopi, teh, dan lain-lain sebagainya. Ya pokoknya bahan-bahan pokok lah. Nah, yang paling penting ketika kalian berbelanja bahan-bahan pokok ini teman-teman atau bahan-bahan campuran, barang-barang campuran, kalian perlu memperhatikan tanggal expire atau tanggal kadaluarsa yang tercetak pada kemasan barang yang akan kalian beli. Karena setiap produksi dari pabrik yang mencetak barang tersebut memiliki tanggal kadaluarsa masing-masing. Nah, perlu kalian perhatikan teman-teman ya. Biasanya itu ada dicetak di kemasan. Jika barang tersebut tanggal expire atau tanggal kadaluarsanya sudah dekat atau sebentar lagi expire, maka sebaiknya kalian mencari barang yang lain atau bisa juga seperti produk yang sama tapi tanggal kadaluarsanya itu masih jauh karena tanggal produksinya masih baru. Nah, itu teman-teman. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Semoga sukses. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan notifikasi yang bermanfaat dari saya setiap pekannya yang membahas tentang bisnis dan usaha. Terima kasih teman-teman, see you next time.